Evolusi dan kinerja komputer di setiap generasi. Mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Nama-nama kelompok. 1. Benyamin Victor. 2. Melonius Johan. 3. Rifka Putri Pratiwi. 4. Alvin Nathaniel. Evolusi komputer. Generasi komputer. Generasi komputer pertama pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Pada awalnya, komputer berukuran besar dan menggunakan tabung vakum seperti ENIAC. Mesin ini memerlukan ruang fisik yang besar dan menghasilkan panas yang signifikan. Kemudian, generasi komputer yang kedua pada tahun 1956 sampai dengan 1963. Pada generasi komputer ini terjadi terobosan dengan penggunaan transistor. Transistor memberikan keuntungan dalam ukuran, efisien, dan daya tahan yang lebih baik dibandingkan tabung vakum. Generasi ketiga komputer yakni pada tahun 1964 sampai dengan 1971. Pada generasi komputer ini kita menggunakan sirkuit terpadu atau IC, Integrated Circuit, membawa perubahan besar. Ini memungkinkan peningkatan jumlah komponen yang terpasang pada satu chip, memperkecil ukuran, dan meningkatkan kinerja seluruh sistem. Kemudian pada generasi komputer yang keempat, 1971 sampai 1980, pada revolusi komputer pada saat ini, revolusi mikrokomputer dimulai dengan munculnya mikroprosesor. Komputer menjadi lebih kecil, lebih terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Generasi komputer yang kelima pada tahun 1980 sampai sekarang. Pada generasi komputer ini peningkatan yakni dengan penambahan teknologi AI sampai sekarang. Perkembangan arsitektur komputer. Von-Neumann arsitektur. Model arsitektur komputer yang memisahkan penyimpanan instruksi dan data, memungkinkan pengolahan data secara efisien dan terstruktur. Kemudian, yang kedua, RISC, Reduced Instruction Set Computing, Phase CISC, Complex Instruction Set Computing. Perbandingan antara dua pendekatan arsitektur komputer yang mempengaruhi desain instruksi dalam mikroprosesor. RISC menekankan instruksi sederhana dan eksekusi cepat, sementara CISC mencakup instruksi yang lebih kompleks. 3. Jaringan komputer. Peningkatan konektivitas dan komunikasi antar komputer. Internet sebagai evolusi utama dalam jaringan komputer. 4. Perkembangan perangkat penyimpanan dari RAM dan pita magnetik ke SSD atau solid state drive. 5. Perangkat input dan output. Peningkatan dari perangkat input mekanis ke perangkat input digital, grafik komputer, dan tampilan berkualitas tinggi. Berikut kinerja komputer. Kinerja komputer meliputi 1. Ukuran kinerja, kecepatan clock, kecepatan transfer data, latensi, dan throughput. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Ada arsitektur mikroprosesor, jumlah dan jenis memori, kualitas sistem pendingin. 3. Hukum Moore. Perkiraan bahwa jumlah transistor dalam sirkuit terpadu akan 2 kali lipat setiap 18 sampai dengan 24 bulan. 4. Pengukuran kinerja. Benchmarking
adalah metode untuk mengukur dan membandingkan kinerja perangkat keras. Peningkatan kinerja melalui teknologi baru. Pertama, ada prosesor multi-inti. Adopsi prosesor multi-inti ini memungkinkan komputer untuk mengeksekusi beberapa tugas secara simultan dan meningkatkan kinerja secara signifikan. Ini berarti bahwa sistem dapat menangani lebih banyak pekerjaan sekaligus dan meningkatkan efisiensi pengolahan data. Kemudian ada teknologi hyperthreading. Hyperthreading ini memungkinkan satu inti prosesor untuk bekerja pada dua set instruksi secara bersamaan, meningkatkan throughput dan responsivitas sistem. Hal ini sangat efektif untuk aplikasi yang memanfaatkan keparalelan seperti rendering video ataupun pemrosesan data kompleks. Dan selanjutnya ada optimalisasi perangkat lunak. Peningkatan kinerja juga dapat dicapai melalui pengembangan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk memanfaatkan fitur-fitur perangkat keras terbaru. Proses pengkodean yang lebih efisien dapat merangsang kinerja perangkat keras yang ada. Perkembangan grafis dan kinerja permainan. Yang pertama ada GPU atau Graphic Processing Unit, dan peranan mereka dalam meningkatkan kinerja grafis. GPU memiliki peranan yang krusial dalam meningkatkan kinerja grafis dengan memproses informasi grafis secara paralel. Ini tidak hanya mempercepat tampilan grafis pada layar, tetapi juga mendukung aplikasi yang membutuhkan komputasi paralel seperti pemodelan 3D dan juga kecerdasan buatan. Selanjutnya ada perkembangan teknologi rendering dan juga real-time graphic. Terobosan dalam teknologi rendering dan real-time graphic membawa pengalaman visual yang semakin realistis dalam permainan dan juga aplikasi multimedia. Teknologi ini melibatkan pengembangan algoritma dan perangkat keras yang mampu menghasilkan grafis yang lebih kompleks dan realistis dengan latensi yang minimal. Kemudian ada komputasi kuantum. Pada komputasi kuantum, pengembangan teknologi yang berpotensi untuk mengubah paradigma komputasi. Komputasi kuantum menghadirkan potensi untuk mengatasi masalah kompleks secara eksponensial lebih cepat dibandingkan komputer klasik. Ini dapat mengubah paradigma komputasi dengan memanfaatkan sifat unik partikel kuantum untuk menjalankan operasi perhitungan yang sangat kompleks, seperti faktorisasi angka besar dan juga simulasi molekuler yang sangat kompleks. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, komputasi kuantum menjadikan inovasi yang besar dalam dunia perhitungan. Evolusi komputer telah menciptakan perangkat yang lebih kecil, lebih cepat dan juga lebih kuat. Kinerja komputer terus meningkat berkat inovasi dalam arsitektur perangkat keras dan juga perangkat lunak. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kita dapat melihat masa depan komputasi yang semakin canggih dan efisien.